Apalagi yang perlu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya itu, ini ada sedikit hal yang tidak menyenangkan ya. Umat kita ini dengan Al-Quran terlihat agak kurang. Bahkan mohon maaf, saya pernah baca sebuah penelitian itu, isinya itu 4 pertanyaan. Apakah setiap rumah tangga muslim sudah punya mushaf? Bahasanya. Nah, belum tentu. Bukan kebanyakan ya, ada ya, belum tentu. Ya, terutama di pinggir-pinggir ya. Klaten agak pinggir sana, Boyolali agak pinggir ya, Wonogiri itu masih banyak rumah tangga muslim yang belum punya mushaf. Makanya sampai sekarang masih ada wakaf ya, bagi itu. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf Al-Quran dibaca setiap hari? Belum tentu juga. Belum tentu, betul. Di dalam penelitian itu rupa-rupanya hasilnya belum tentu dibaca. Padahal di rumah sudah ada mushaf. Mungkin bukan cuma 1, mungkin 2, mungkin 3. Ini persoalan. Pertanyaan yang ketiga, apakah setiap rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf Al-Quran dan dibaca setiap hari memahami maknanya? Wah, belum tentu juga. Prosentasinya semakin tinggi. Pertanyaan yang keempat dalam penelitian itu, apakah setiap rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf Al-Quran dibaca setiap hari dan memahami maknanya diamalkan dalam kehidupan? Prosentasenya lebih. Iya. Udah deh, kita nggak usah bahas terlalu lama tentang masalah yang keempat, yang ketiga. Paling tidak, kita harus yang kedua tadi itu. Alhamdulillah, di rumah kita masing-masing sudah ada mushaf Al-Quran, maka kita harus berusaha untuk membacanya setiap hari. Dengan, mohon maaf, ini ada yang saya garis bawahi. Meluangkan waktu, mohon maaf. Karena saya perhatikan dalam beberapa penelitian itu sekarang itu, membaca Al-Quran kalau ada waktu luang. Kalau ada waktu luang, iya. Padahal kita harus meluangkan waktu. Antum melihat, ada sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim. Nomornya 1159. Ya, untuk perhatikan. Itu kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Di mana di akhir riwayatnya agak panjang. Di akhir itu Rasulullah SAW menyuruh untuk menghatamkan Iqra'il Quran fi kulli syahr. Setiap hari. Fi kulli syahr. Hatamkanlah Al-Quran tiap bulan. Setiap bulan. Nah, Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, astaghfiruan aksar min dalik, saya bisa melakukan lebih dari itu. Ya sudah kalau begitu, ikra'hu fi kulli ishrin. Khatamkanlah setiap 20 hari sekali. Nah, Amr bin As mengatakan, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya bisa lebih dari itu. Ya sudah kalau begitu, ikra'hu fi kulli asrin. Khatamkanlah setiap 10 hari sekali. Tapi Abdullah bin Amr bin As masih mengatakan, saya masih bisa lebih dari itu. Ya sudah, ikra'hu fi kulli sab'in. 7 hari. 7 hari sekali. Khatamkan. Lah, antum pilih yang mana coba? Sebulan sekali, khatam. 20 hari sekali, khatam. 10 hari sekali, khatam. 7 hari sekali. Oh, Tolib Mahat milih yang mana? Pinginnya 7 hari sekali. Ya bukan pinginnya ya. Harusnya. Kan tadi saya bilang harus meluangkan waktu. Bukan waktu luang loh. Iya. Harus menyempatkan, bukan ketika sempat. Nah, Tolib Mahat kalau Ramadan anjurannya ya minimal 20 hari sekali, paling tidak. Bukan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali ya umum. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik, apalagi kalau Tolib Mahat kalau kemudian nggak sampai khatam 1 bulan sekali ya. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat 1 bulan sekali itu berarti kan 1 hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz. 1 juz itu dalam mushaf itu kan 20 halaman. 20 halaman. Toh? Ya, 10 lembar 20 halaman. Itu kalau dibaca, bacaan pelan. Dan bagus itu paling maksimal 2 jam. Itu udah bacaan pelan loh ya. Pelan. Kalau antum mungkin bisa 1 jam, 1 juz itu selesai. Nah, padahal
Setiap hari itu kita dikasih berapa oleh Allah SWT? 24 jam. 24 jam. Berapa persennya itu coba kalau mau dihitung? Masa kita nggak bisa menyempatkan 2 jam saja untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Padahal menurut penelitian nih, orang Indonesia melihat HP berapa jam setiap hari? Hampir 24 jam itu. 24 jam enggak. Dalam penelitian The Guardian itu 8 jam 6 menit. Orang malah cuma 3 jam Rata-rata. rata-rata. Apalagi masa pandemi mungkin lebih. Saya kembali ke persoalan. Nah, apalagi tolib mahat gitu kan. Nah, tolib mahat itu mestinya selain Ramadan itu pilihannya yaitu 1 hari 1 juz alias 1 bulan khatam. Moso tolib mahat nggur moco sehari 1 halaman ya sini-sini dong. Sini-sini. Dan itu bagi tolib mahat itu bisa mendukung proses pembelajaran bahasa Arab. Bisa lanjut. Karena apa kan setiap bulan sekhatam itu akan terulang terus ya Al-Qur'an itu dalam lisannya. Nah, kalau Ramadan usahakan tidak hanya 1 juz ya, tidak hanya sebulan sekali, tapi usahakan 20 hari sekali. Syukur alhamdulillah kalau 10 hari sekali sebagaimana tadi dianjurkan. Syukur-syukur kalau 7 hari sekali khatam. Lebih bagus. Apakah bisa begitu? Terlalu bisa kalau kita mau meluangkan. Kata kunya tadi ya, meluangkan, bukan ketika ada waktu luang, menyempatkan, bukan ketika sempat saja. Ini mohon digarisbawahi. Kenapa kok saya ingin mohon digarisbawahi? Karena ada masalah di sini. Hubungan umat kita ini dengan Al-Quran. Nah, saya ingin tulab ya, talib jamaah harus sempat dikenal. Sebagaimana para ulama salafus saleh dulu, kalau Al-Quran kan nama lain atau julukan Ramadan kan Syahrul Quran. Gitu kan. Nah, ini 2 hal yang paling utama terkait dengan masalah agar supaya kita menjadi seorang mumtaz yang baca Al-Quran sudah biasa tiap hari, tapi Ramadan harus ditingkatkan.